Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisnawati, kelas A sore semester 4. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas apa itu bilangan bulat. Baik, di sini saya akan membahas bagian sub yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu A, membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Yang B, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang C, perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang D, operasi hitung campuran bilangan bulat. Selanjutnya kita akan membahas apa itu bilangan bulat. Bilangan bulat adalah angka yang dapat dinyatakan sebagai hasil kali dari dua bilangan bulat dan juga dapat dinyatakan sebagai jumlah dari dua bilangan bulat. Mereka termasuk semua angka yang dapat dihitung baik positif, negatif, atau nol. Yang pertama kita akan membahas bagian A yaitu membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. 1. Bilangan bulat. Coba amati bilangan asli, bilangan cacah, dan bilangan bulat berikut. Bilangan asli yaitu A sama dengan 1,2,3. Bilangan cacah yaitu 0,1,2,3. Bilangan bulat yaitu min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Bilangan bulat memuat bilangan bulat positif 0 dan bilangan bulat negatif. Bilangan 0 bukan bilangan positif maupun negatif, jadi dapat dikatakan bahwa himpunan bilangan asli merupakan himpunan bagian dari bilangan bulat. Himpunan bilangan cacah juga merupakan himpunan bagian dari bilangan bulat. Letak suatu bilangan bulat pada garis bilangan dilihat seperti di bawah. Bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri. Bilangan bulat positif terletak di sebelah kanan. Dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Lawan suatu bilangan bulat. Setiap bilangan bulat mempunyai lawan. Lawan bilangan A adalah bilangan negatif A. Lawan bilangan negatif A adalah bilangan A. Contoh dari negatif 5 adalah 5, lawan dari 17 adalah negatif 17, lawan dari negatif 81 adalah negatif 81. Dapat kita lihat pada gambar di samping. Kemudian pada bagian B yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Terdapat 4 sub yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu penjumlahan bilangan bulat, yang kedua sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat, yang ketiga pengurangan bilangan bulat, dan yang keempat sifat-sifat pengurangan bilangan bulat. 1. Yaitu penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan dengan penggaris hitung, kita akan menentukan hasil dari min 4 ditambah 15 menggunakan penggaris hitung. Caranya, impitkan angka 0 pada mistar B dengan angka 4 pada mistar A. Perhatikan angka pada mistar A yang berimpit dengan angka 15 pada mistar B. Terlihat angka yang berimpit adalah angka 11. Angka 11 inilah hasil dari min 4 ditambah 15. Jadi, 4 ditambah 15 sama dengan 11. Ingat, lakukan langkah-langkah dalam penjumlahan menggunakan garis bilang secara urut dan benar. Kemudian, yang A, penjumlahan dengan garis bilangan. Menentukan hasil min 4 ditambah 15 menggunakan bilangan, kita dapat menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Dari angka 0, melangkah 4 satuan ke kiri menunjukkan bilangan min 4. Selanjutnya, dilanjutkan dari angka 4, melangkah 15 satuan ke kanan menunjukkan jumlah dengan 15. Kemudian selanjutnya, langkah di atas berhenti di angka 11, jadi min 4 ditambah 15 sama dengan 11. Kesimpulan suhu udara setelah 1 jam adalah 11 derajat Celcius. Kemudian yang B, penjumlahan secara langsung. Misalkan A dan B bilangan bulat, maka A tambah B sama dengan A tambah B. Kemudian A tambah B, min B sama dengan A dikurang B dikurang A ditambah B sama dengan A min B. Min A ditambah min B sama dengan A ditambah B. Contoh, A tambah B sama dengan AB. Min 12 ditambah 5, buka kurung 12 dikurang 5 sama dengan min 7. Min 8 ditambah min 12 dikurang 8 ditambah 12 sama dengan min 20 dikurang A ditambah min B sama dengan A tambah B.
Selanjutnya yaitu bagian 2, sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat sebagai berikut. Yang pertama yaitu pada penjumlahan dua bilangan bulat berlaku sifat komutatif atau pertukaran. A tambah B sama dengan B tambah A. Contoh, min 14 ditambah 18 sama dengan 18 ditambah min 14 dikurang min 35 ditambah min 15 dikurang 15 ditambah min 35. Dan yang kedua, pada penjumlahan tiga bilangan bulat berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Contoh, 13 ditambah min 19 ditambah 21 sama dengan 13 ditambah min 19 ditambah 21. Min 32 ditambah 14 ditambah min 27 sama dengan 32 ditambah 14 ditambah 27. Kemudian bagian ketiga, pengurangan bilangan bulat. Cara melakukan pengurangan bilangan bulat. Pengurangan A oleh B sama dengan penjumlahan A dengan lawan B. Dapat ditulis A min B sama dengan A tambah min B dikali A dikurang min B sama dengan A tambah B. Contoh, perhatikan pola pengurangan bilangan berikut. 12 dikurang 18 sama dengan 12 ditambah min 18 sama dengan min 6. 16 dikurang min 9 sama dengan 16 ditambah 9 sama dengan 25. Min 24 dikurang min 34 sama dengan 24 ditambah 34 sama dengan min 10. Kemudian yang keempat, sifat-sifat pengurangan bilangan bulat. Pengurangan pada bilangan bulat bersifat tertutup. Jika A dan B bilangan bulat, maka A dikurang B sama dengan C bilangan bulat. Contoh, min 15 dikurang 7 sama dengan 21. Min 15, min 7 dan min 21 berupa bilangan bulat. Kemudian di sini ada contoh soal, tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan beruntun berikut. Yang pertama yang A 67 ditambah 35 ditambah min 54. Untuk cara pengerjaan yaitu min 67 ditambah 35 ditambah min 54. Kemudian di bawahnya min 67 ditambah 35 ditambah min 54 sama dengan min 32 ditambah min 54 sama dengan min 86. Kemudian soal yang kedua yaitu min 39 dikurang 73 dikurang min 68 sama dengan min 39 dikurang 73 ditambah 68 sama dengan min 112 ditambah 68 sama dengan min 44. Kemudian pada bagian C, perkalian dan pembagian bilangan bulat terdapat 4 sub yaitu perkalian bilangan bulat, yang kedua sifat-sifat perkalian bilangan bulat, yang ketiga pembagian bilangan bulat, dan yang keempat sifat-sifat pembagian bilangan bulat. Yang pertama yaitu perkalian bilangan bulat. Perkalian bilangan bulat meliputi perkalian bilangan positif dengan bilangan positif, bilangan negatif dengan bilangan negatif. Dan bilangan positif dengan bilangan negatif, misalkan A dan B bilangan bulat positif. Perkalian A dan B adalah penjumlahan berulang. Bilangan B sebanyak A suku ditulis A kali B sama dengan B tambah B tambah B tambah titik-titik tambah B sebanyak A. Suku contoh 7 dikali 12 sama dengan 12 dikali 12, 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 12 dikali 12. Dan 6 dikali min 20 sama dengan min 20 ditambah 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 min 20. Beberapa dan makna pada perkalian dua bilangan bulat sebagai berikut. Yang pertama yaitu A, hasil kali dua bilangan bertanda sama, keduanya bilangan positif atau keduanya bilangan negatif berupa bilangan positif. Contoh, 7 dikali 9 sama dengan 63 dikurang 7 dikali negatif 9 sama dengan 63. Selanjutnya, min 5 dikali min 20 sama dengan 100. Kemudian yang B, hasil kali dua bilangan bertanda beda. Bilangan positif dengan bilangan negatif berupa bilangan negatif. Min A dikali B sama dengan min AB. A dikali min B sama dengan min AB. Contoh, min 5 dikali 8. Min 5 dikali 8 sama dengan min 40. Min 9 dikali 12. Min 9 dikali 12 sama dengan 108. 12 dikali min 13 sama dengan min 156.
Kemudian selanjutnya, yang kedua, sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Yang pertama yaitu A, perkalian antar bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat. Contoh, min 6 dikali 8 sama dengan min 42. Min 6,8 dan min 42 berupa bilangan bulat. Min 12 dikali min 15 sama dengan 180. Min 12, min 15, dan 180 berupa bilangan bulat. Kemudian yang B, hasil perkalian bilangan 0 dengan bilangan bulat lainnya sama dengan 0. A dikali 0 sama dengan 0. 0 dikali A sama dengan 0. Contoh, 13 dikali 0 sama dengan 0. Min 45 dikali 0 sama dengan 0. Kemudian bagian yang C yaitu bilangan 1 merupakan unsur identitas pada perkalian bilangan bulat. Setiap bilangan bulat dikalikan dengan 1 menghasilkan bilangan itu sendiri. A dikali 1 sama dengan 1. 1 dikali A sama dengan A. Contoh, 14 dikali 1 sama dengan 1 dikali 14. Kemudian, min 24 dikali 1 sama dengan 1 dikali min 24 sama dengan 24. Kemudian, pada bagian 3 yaitu pembagian bilangan bulat. Dalam matematika, pembagian dapat diartikan sebagai mengurangkan bilangan terhadap bilangan yang tetap hingga habis. Jika terdapat 20 permen dibagikan kepada 5 anak, dapat digambarkan sebagai berikut. Dapat kita lihat pada bagian di bawah. Setiap anak mendapatkan 4 permen, jadi 20 dibagi 5 sama dengan 4. Kemudian yang D, perkalian dua bilangan bulat bersifat komutatif. Pertukaran A dikali B sama dengan B dikali A. Contoh, min 12 dikali 5 sama dengan min 12 dikali 5 sama dengan min 60. 5x min 12 sama dengan min 5 dikali 12 sama dengan negatif 60. Jadi, min 12 dikali 5 sama dengan 5 dikali min 12 sama dengan negatif 60. Kemudian yang E, perkalian 3 bilangan bulat bersifat asosiatif atau pengelompokan. A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Contoh, 3 dikali min 6 dikali 4 sama dengan min 18 dikali 4 sama dengan min 72. Kemudian 3 dikali min 6 dikali 4 sama dengan 3 dikali min 24 sama dengan min 72. Jadi 3 dikali min 6 dikali 43 dikali min 6 dikali 4 sama dengan min 72. Perkalian bilangan bulat bersifat distributif atau penyetaraan terhadap penjumlahan dan terhadap pengurangan. A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. A dikali B dikurang C sama dengan A dikali B dikurang A dikali C. Contoh, min 5 dikali min 27 ditambah 12 sama dengan min 5 dikali min 15 sama dengan 75. Min 5 dikali min 27 ditambah min 5 dikali min 12 sama dengan 135 ditambah min 60 sama dengan 75. Jadi, min 5 dikali min 27 ditambah 12 dikurang min 5 dikali min 27 ditambah min 5 dikali 12. Kemudian yang keempat yaitu sifat-sifat pembagian bilangan bulat. Yang A, suatu bilangan bulat dibagi bilangan bulat lain yang bertanda sama menghasilkan bilangan positif. Contoh, 24 dibagi 6 sama dengan 4. Min 35 dibagi min 7 sama dengan 5. Kemudian yang B, suatu bilangan bulat dibagi bilangan bulat lain yang bertanda tidak sama menghasilkan bilangan negatif. Contoh, 50 dibagi min 5 sama dengan 50 dibagi 5 sama dengan min 10. Min 75 dibagi 15 sama dengan 75 dibagi 15 sama dengan min 5. Kemudian yang C, untuk A, B, dan C bilangan bulat, maka A dibagi B sama dengan C, A. Sama dengan B dikali C untuk B tidak sama dengan 0. Untuk bagian D, untuk A bilangan bulat dan A tidak sama dengan 0 berlaku 0 dibagi A sama dengan 0. Contoh, 0 dibagi 13 sama dengan 0, 0 dibagi min 6 sama dengan 0. Kemudian yang E, setiap bilangan bulat dibagi 0 hasilnya tidak terdefinisi. Contoh, 5 dibagi 0 tidak didefinisikan. Kemudian min 11 dibagi 0 tidak didefinisikan. Yang F,
Setiap A dan B bilangan bulat, hasil dari A dibagi B tidak selalu bilangan bulat. Jadi pembagian bilangan bulat bersifat tidak tertutup. Contoh, 9 dibagi 2 sama dengan 4. 4 1/2 bukan bilangan bulat. Kemudian ada contoh soal, tentukan hasil operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat berikut. Yang A, min 8, buka kurung min 12 dikali min 25. Yang B, min 360 dibagi 15 dibagi min 6. Yang C, 75 dikali 28 dibagi min 60. Yang D, min 216 dibagi min 18 dikali min 15. Jawabannya yang bagian A yaitu min 8 dikali min 12 dikali min 25 sama dengan min 8 dikali min 12 dikali min 25 sama dengan min 8 dikali min 12 dikali min 25 sama dengan 96 dikali min 25 sama dengan min 2400. Kemudian yang B yaitu min 360 dibagi 15 dibagi min 6 sama dengan min 360 dibagi 15 dibagi min 6 sama dengan min 24 dibagi min 6 yaitu sama dengan 4. Kemudian yang C 7 dikali 18 dibagi min 60 sama dengan 75 dikali 28 dibagi min 60 sama dengan 2100 dibagi min 60 sama dengan 35. Kemudian yang D min 216 dibagi min 18 dikali min 15 sama dengan min 216 dibagi min 18 dikali min 15 sama dengan 12 dikali min 15 sama dengan min 180. Kemudian pada bagian D yaitu operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Yang pertama yaitu pengertian operasi hitung campuran bilangan bulat, yang kedua aturan operasi hitung campuran. Pada bagian pertama yaitu pengertian operasi hitung campuran bilangan bulat. Operasi hitung campuran adalah operasi hitung yang memuat sekurang-kurangnya dua tanda operasi hitung berbeda. Misalnya, yang A yaitu 12 dikali min 3 dikali 7 memuat tanda operasi hitung, tambah, dan kali. Kemudian bagian B yaitu min 15 ditambah min 18 dibagi 2 dikurang 24 memuat tanda operasi hitung, tambah, bagi, dan kurang. Kemudian yang C yaitu 4 ditambah 32 ditambah min 7 dikali 5 dikurang min 9 dikali min 16 dikurang 25 memuat tanda operasi hitung, tambah, kali, dan kurang. Yang kedua yaitu aturan operasi hitung campuran. Dalam operasi hitung campuran menggunakan aturan atau urutan pengerjaan berikut. Yang A, kerjakan terlebih dahulu operasi dalam kurung. Yang B, kerjakan perkalian atau pembagian. Yang C, kerjakan penjumlahan atau pengurangan. Yang D, pada penjumlahan dan pengurangan bilangan yang berurutan, maka dikerjakan dari depan. Begitu juga pada perkalian dan pembagian yang berurutan, maka dikerjakan dari depan. Perhatikan contoh berikut. Min 20 ditambah min 13 dibagi min 3 dikurang min 10 dikali min 7 sama dengan 33 dibagi min 3 dikurang min 70. Operasi dalam kurung dan perkalian didahulukan sama dengan 11 dikurang min 70 sama dengan 11 ditambah 70 sama dengan 81. Pembagian didahulukan dalam operasi hitung campuran ini. Yang perlu ditekankan adalah bentuk perkalian dan pembagian harus didahulukan daripada penjumlahan atau pengurangan. Dan di sini ada contoh soal. Dalam turnamen futsal yang diikuti oleh tim, salah satu adalah tim Samba. Tim tersebut dari 17 pertandingan yang dimainkan memperoleh 9 kemenangan, 3 seri, dan lainnya mengalami kekalahan. Dalam turnamen tersebut menggunakan aturan berikut. Tim yang menang memperoleh nilai 3, seri mendapat nilai 1, dan kalah nilainya dikurangi 2. Tentukan nilai yang diperoleh tim Samba. Dari pertanyaan di atas dapat diambil jawaban yaitu dari 17 pertandingan diperoleh 9 kali menang dan 3 kali seri, sehingga kalah 5 kali. Nilai tim Samba 9 dikali 3 ditambah 3 dikali 1 ditambah 5 dikali min 2 sama dengan 27 ditambah 3 dikurang 10 sama dengan 30 dikurang 10 sama dengan 20. Jadi nilai tim Samba adalah 20. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf apabila terdapat kekurangan dalam menyampaikan materi tersebut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.